Orang Saudi berusaha menjadi orang Indonesia hari ini. Mereka memberikan kebebasan-kebebasan. Hijab bahkan tidak diwajibkan di Arab Saudi hari ini, kecuali di Haramain, di 2 kota suci. Dan ini dialami oleh bangsa Arab Saudi. Dan orang-orang Wahabi di Indonesia hari ini ingin mengsaudikan Indonesia, sama seperti Saudi zaman dulu. Dan mereka berusaha memecah belah dengan mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan, memurtad-murtadkan. Itu semua terjadi di antara kita. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Ketika Arab Saudi berubah di bawah Pangeran Muhammad bin Salman, mereka menyadari kekeliruan itu semua. Dan mereka meratifikasi hukum agama yang menjadi hukum negara. Ya bayangkan, dulu mereka menganggap yang paling benar. Tapi setelah konsumsi itu selesai, Saudi sudah merdeka, Saudi sudah berdaulat, dan Saudi sudah kaya raya, ajaran itu ditinggalkan sekarang. Dan mereka sudah mengubah semua usul-usul fikih yang dijadikan hukum negara. Termasuk perempuan boleh keluar negeri tanpa mahram. Perempuan sudah boleh berpendidikan, perempuan sudah boleh bekerja, perempuan sudah boleh nyetir mobil. Jadi supir Grab juga sudah bisa hari ini. Dan orang-orang Saudi sudah tidak membuat pemisahan-pemisahan antara laki-laki dan perempuan di mal misalnya. Bahkan mereka sudah mengadakan konser musik di Riyadh. Mereka sudah membuka gedung bioskop dan sebagainya. Manusia tidak bisa kalau kemudian memaksakan hidup sama seperti abad ke-8, ke-9 dan sebagainya. Karena peradaban manusia ini tidak bisa dicegah. Ini yang terjadi di Arab Saudi hari ini. Ambiguitas dan anomali itu tercipta, kebingungan-kebingungan dan tercipta. Akhirnya apa? Menempatkan para pengagum dan para penganjur Wahabi di Indonesia hari ini lebih Saudi dari Saudi. Orang Saudi berusaha menjadi orang Indonesia hari ini. Mereka memberikan kebebasan-kebebasan. Hijab bahkan tidak diwajibkan di Arab Saudi hari ini, kecuali di Haramain, di 2 kota suci. Dan ini dialami oleh bangsa Arab Saudi. Dan orang-orang Wahabi di Indonesia hari ini ingin mengsaudikan Indonesia, sama seperti Saudi zaman dulu. Dan mereka berusaha memecah belah dengan mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan, memurtad-murtadkan. Itu semua terjadi di antara kita. Dan semuanya sudah menjadi virus menginfiltrasi kita hari ini, mulai dari kepolisian, TNI, semua dimasuki. Pelayanan-pelayanan publik semua dimasuki. ASN semua dimasuki, kampus-kampus dimasuki, pesantren dikooptasi, termasuk pesantren kakek saya tadi. Karena apa? Karena mereka betul-betul gagal move on dari apa yang dilakukan Saudi hari ini. Peradaban manusia ini tidak bisa dicegah. Saya katakan ketika pertemuan yang pertama di GMNU, saya katakan peradaban manusia ini tidak bisa dihambat dengan hanya halal dan haram. Serius, dia berjalan dengan logikanya sendiri. Kalau kita memaksakan kepala kita tertinggal di abad pertengahan, tapi kaki kita hidup di abad milenium, pada akhirnya kita betul-betul tidak berperadaban. Coba hari ini mereka dengan gampangnya membid'ahkan sana sini, sementara mereka hidup 100% dengan dunia-dunia bid'ah. Munafik. Ini yang mereka lakukan. Mereka hanya menyerang ajaran-ajaran NU, ajaran-ajaran Nahdliyin, orang-orang yang betul-betul menghargai perbedaan, orang-orang yang ingin mengglorifikasi Kanjeng Nabi Muhammad dengan maulidan dan sebagainya. Sementara mereka bergelimang dengan ajaran-ajaran bid'ah sebenarnya. Mereka tidak memahami akar genealogi historik bagaimana Wahabi itu diciptakan. Semua ini tidak lepas dari berbagai hegemoni politik. Dan hari ini mereka berusaha seolah-olah bisa menghegemonisasi, berusaha menghomogenisasi. Orang se-Indonesia mau diwahabibkan semua. Ini terjadi di sini. Orang-orang NU hari ini, saya tidak menganggap NU ini sebagai seorang malaikat yang paling benar. Tidak. Semua orang berkeyakinan pasti saling paling benar. Persoalannya adalah sejauh mana kita bisa mengaku ajaran kita yang paling benar tanpa harus menyalah-nyalahkan keyakinan orang lain. Persoalan dari kelompok Salafi Wahabi ini, di satu sisi dia mengaku yang paling benar, di satu sisi yang lain dia mengharam-haramkan dan mengkafir-kafirkan orang yang berbeda dengan mereka. Ini adalah konsep Wahabi pertama ketika Arab Saudi ingin memerdekakan diri dari kekuasaan-kekuasaan politik di Arab pada zamannya. Dan ini dilakukan di negara kita yang betul-betul
menurut saya ini sudah adem ayem. Tidak heran kemudian saya sering bercerita bahwa saya sering bertemu dengan kelompok-kelompok teroris yang baru ditangkap. Saya jamin 100% mereka penganut faham Salafi Wahabi. Mari kita buka-bukaan data. Saya yang ketemu dengan teroris-teroris itu, udah ratusan. Dan semua sama dengan mereka. Mengharamkan wayang juga, mengharamkan musik juga, mengharamkan maulidan juga, mengharamkan tahlilan juga. Dan mengharamkan berbagai gerakan-gerakan intimasi sosial masyarakat. Mereka intinya adalah ingin menyamakan antara kita dengan mereka. Kalau yang berbeda mereka kafirkan. Selesai. Konsep mereka sesederhana itu. Apakah paham seperti ini yang akan kita jalankan?